Jam dinding di ruang kantor menunjuk pukul 1.30. Hanya suara dengung pendingin ruangan yang terdengar, mengiringi ketukan terakhir pada keyboard. Alia merapikan berkas lalu mematikan komputer. Mata terasa berat, tubuhnya lelah, tapi ia sudah terbiasa pulang pada jam-jam ganjil seperti ini. Kantor penerbitan tempatnya bekerja memang sering memaksa lembur, apalagi mendekati deadline. Di luar, udara malam menyeruak begitu ia melangkah keluar pintu kaca. Bau tanah basah sisa hujan sore tadi bercampur aroma kopi dari warung 24 jam di ujung jalan. Lampu jalan berkelip pelan seperti nyaris padam. Alia menarik napas panjang, mengancingkan jaket, lalu mulai berjalan kaki menuju kosnya yang berjarak sekitar 15 menit. Kota ini sebenarnya tidak pernah benar-benar tidur, tapi pada jam sedini ini terasa berbeda. Jalan raya yang biasanya ramai kini lengang. Tak ada kendaraan kecuali sesekali motor lewat dengan suara knalpot menggema. Alia mengatur langkahnya dengan mantap, meski hatinya seperti diselimuti rasa was-was. Setiap kali ia pulang larut, rasa itu selalu muncul. Rasa seperti ada mata-mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Rasa yang tak pernah bisa dijelaskan meski berulang kali ia mencoba menenangkan diri. Ia ingat peringatan ibu kosnya beberapa bulan lalu, kalau pulang malam, jangan suka menoleh ke belakang. Waktu itu ia hanya tertawa, menganggapnya sekadar mitos kota kecil. Di persimpangan pertama, Alia berhenti sebentar. Jalan menuju kosnya harus melewati gang sempit di samping jembatan kecil. Dari ujung gang itu terlihat gelap, hanya satu lampu kuning temaram yang menerangi. Angin malam bertiup membawa suara dedaunan bergesekan. Ia menarik napas lagi, menatap jam di ponselnya. Pukul 1.37, cepat pulang, besok pagi harus masuk lagi, gumamnya. Lalu ia melangkah ke arah gang itu, tak menyadari bayangannya sendiri tampak memanjang di aspal, lebih panjang daripada seharusnya. Gang sempit di samping jembatan kecil itu selalu terasa berbeda pada malam hari. Siang tadi Alia masih melewatinya tanpa masalah, penuh suara anak-anak bermain dan penjual gorengan. Sekarang, yang ada hanya dinding-dinding rumah penduduk yang tinggi, jendela tertutup rapat, dan lampu jalan kuning pucat yang seolah-olah menggantung dengan malas. Langkah Alia terdengar jelas memantul di antara tembok. Tok, tok, tok. Hak sepatunya mengenai aspal yang mulai retak. Ia menunduk, mempercepat langkah. Udara terasa lebih dingin, menusuk sampai tulang. Dari kejauhan suara anjing menggonggong panjang, suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Langkah kaki lain. Bukan gema langkahnya, karena ritmenya sedikit berbeda. Alia berhenti, menoleh sekilas ke belakang. Kosong. Hanya bayangannya sendiri memanjang di bawah lampu jalan. Ia menghela napas, mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Halah, lebay, gumamnya pelan. Ia kembali berjalan. Namun bunyi itu muncul lagi. Tok, tok, lebih lambat, seperti sengaja mengikuti. Ia melirik ke arah jalanan kecil di belakang. Tidak ada orang. Bayangan tiang listrik terlihat bergeser aneh di tanah, seperti bergetar. Alia merapatkan jaketnya. Di depan, jembatan kecil sudah tampak. Air kali di bawahnya mengalir pelan, memantulkan cahaya lampu seperti potongan kaca. Biasanya Alia senang berhenti sejenak di sini untuk menghirup udara malam. Malam ini, ia hanya ingin cepat-cepat lewat. Ketika ia menginjakkan kaki di papan jembatan, suara itu makin jelas. Seolah langkah seseorang yang tak punya berat badan, menapa tetapi tak terlihat. Alia berhenti mendadak. Sunyi. Ia menoleh lagi ke belakang. Kosong. Tapi ada sesuatu yang membuatnya menahan napas. Bayangan di aspal tidak sama dengan gerak tubuhnya. Tangan bayangan itu terangkat sedikit, padahal tangannya sendiri menjuntai di samping. Ia mundur setapak. Bayangan itu diam. Alia mengucek matanya. Aku cuma ngantuk, katanya, mencoba rasional. Ia melangkah lagi, dan kali ini bayangan itu bergerak cepat mendekat. Degup jantungnya semakin keras. Ponsel di tangannya bergetar tiba-tiba, pesan dari grup kantor, besok rapat jam 9. Ia hampir menjatuhkannya karena kaget. Menyimpan ponsel itu ke kantong, Alia mulai mempercepat langkah, hampir berlari. Suara di belakang juga ikut cepat. Tok 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 tanpa jeda. Ia mulai merasa seperti ada hawa dingin menyapu tengkuknya. Ketika ia menoleh untuk ketiga kalinya, sesuatu muncul sekilas di ujung gang,
sebuah bayangan gelap, tinggi, tanpa bentuk jelas. Tidak ada wajah, hanya seperti asap hitam pekat berdiri. Alia terhuyung ke depan. Nafasnya pendek-pendek. "Astagfirullah," bisiknya. Ia berlari menyeberangi jembatan, menoleh sekali lagi, tapi bayangan itu sudah tidak ada. Hanya gang gelap dengan lampu berkelip. Begitu sampai di jalan besar berikutnya, ia berhenti, mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar. "Aku cuma kecapean. Itu cuma bayangan tiang listrik," pikirnya, berusaha menenangkan diri sendiri. Tapi hatinya tahu ada yang berbeda malam ini. Ada sesuatu yang mengikuti. Dari kejauhan, suara azan subuh dari radio seseorang terdengar lirih, padahal baru lewat pukul 2. Alia menoleh ke kiri dan kanan. Jalan menuju kos tinggal 2 blok lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan cepat tanpa menoleh lagi. Namun, setiap kali ia melewati lampu jalan, bayangan di tanah seolah makin memanjang, seperti ada sosok lain menempel di langkahnya. Jalan menuju kos sudah dekat, hanya tinggal belok kiri lalu melewati 3 rumah kontrakan. Alia berusaha mengatur napasnya yang kacau. Di tangannya, kunci rumah bergetar. Ia mencoba menguatkan diri. Ini cuma sugesti. Aku cuma kecapean. Namun saat melewati rumah kosong di sudut jalan, langkahnya melambat. Rumah itu gelap dan sudah lama tak dihuni. Pagar berkarat, cat dinding terkelupas, dan jendela-jendelanya seperti mata mengintip. Alia menelan ludah. Udara di sekitarnya mendadak lebih dingin, seperti ada kabut tipis yang keluar dari tanah. Tiba-tiba, langkah kaki lain terdengar jelas di belakangnya. Tok, tok, tok. Kali ini bukan gema. Ia yakin. Detik itu juga, bulu kuduknya berdiri. Alia memutar tubuh perlahan. Di bawah lampu jalan yang temaram, sebuah bayangan berdiri. Tingginya kira-kira 2 meter, tegak seperti manusia tapi tubuhnya gelap pekat seperti asap. Tidak ada wajah, tidak ada bentuk tangan atau kaki yang jelas, hanya siluet hitam berdenyut pelan, seperti hidup. Di tempat wajahnya seharusnya ada cekungan kosong, hitam lebih pekat dari malam. Alia terdiam membeku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, tetapi hawa dinginnya terasa sampai ke kulit. Ia mundur selangkah, dan seketika bayangan itu maju selangkah, gerakannya lambat tapi pasti. "Siapa?" Suara Alia pecah, nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi angin yang mendesir. Alia memutar tubuh, berlari sekuat tenaga. Tasnya terayun-ayun, sepatu hampir lepas. Suara langkah kaki di belakangnya ikut berlari, tapi anehnya tidak ada suara napas, hanya dentuman langkah dan desiran angin dingin. Lampu jalan satu persatu padam saat ia lewati, membuat jalan di depannya makin gelap. Alia menoleh sekilas, bayangan itu kini lebih dekat. Tubuhnya seperti melayang-layang, tidak menyentuh tanah, namun tetap meninggalkan bayangan yang lebih panjang daripada tiang listrik. Alia berbelok cepat ke gang kecil menuju kosnya, berharap bayangan itu menghilang. Namun saat ia sampai di depan pagar kos, kakinya justru berhenti mendadak. Di pintu kos, tepat di bawah lampu teras, ada bekas seperti telapak tangan hitam menempel, masih basah, menetes ke lantai. Ia mundur selangkah, napasnya tersengal. Saat itulah, ia mendengar suara berbisik sangat dekat di telinganya, padahal tidak ada siapa-siapa. Suara itu tidak jelas bahasanya, seperti potongan kata-kata yang terputus. Alia memejamkan mata, memeluk tasnya erat. Ini bukan nyata, ini bukan nyata, gumamnya. Saat ia buka matanya lagi, bayangan itu sudah hilang dari jalan. Sunyi. Tetapi hawa dingin itu belum hilang. Ia masih merasakannya menempel di kulit, seolah-olah sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Alia memaksakan tangannya membuka pintu kos, tapi kunci seperti tersangkut. Jemarinya gemetar, keringat dingin membasahi telapak. Udara di sekitarnya makin berat, seperti ada kabut tebal yang tak terlihat. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdentum di telinga. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Lambat, berat, menyusulnya sampai ke teras. Alia menoleh setengah, dan dadanya seperti berhenti berdenyut. Bayangan itu kini berdiri hanya beberapa meter di belakangnya. Lebih jelas daripada sebelumnya. Tingginya menjulang,
tepinya bergoyang seperti asap yang hidup. Tempat wajahnya masih kosong, hanya lubang hitam yang terasa menyedot pandangan. Alia memutar-mutar kunci lebih cepat. "Cepat, ayo dong," desisnya. Namun semakin keras ia memutar, kunci seperti terkunci dari dalam. Ia mengangkat ponsel, mencoba menelepon seseorang. Layar menyala sebentar, lalu mati sendiri. Tidak ada sinyal. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Seperti suara berlapis-lapis yang datang dari balik dinding, memanggil namanya. "Alia." Suara itu dingin, tetapi juga seperti sedang memohon. Ia mundur menjauh dari pintu, punggungnya menempel ke dinding. Bayangan itu melangkah lebih dekat. Setiap langkahnya menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu teras berkedip-kedip, lalu padam total. Dunia mendadak gelap. Alia menutup wajah dengan kedua tangan. "Ya Allah, ya Allah," suaranya parau. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Bukan tangan manusia, lebih seperti angin yang berat, dingin, dan licin. Tubuhnya kaku seketika. Dengan sisa tenaga, Alia berlari ke arah samping kos, menuju pintu belakang yang jarang dipakai. Untungnya tidak terkunci. Ia mendorongnya keras-keras, masuk ke dalam dan langsung menutup pintu. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Di dalam gelap, ia menempelkan punggungnya ke dinding. Sunyi. Hanya bunyi detak jam tua di ruang tengah. Bayangan itu tidak terlihat lagi, tapi hawa dingin masih terasa, menempel di kulitnya seperti sisa kabut. Alia merosot ke lantai, memeluk lututnya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Untuk pertama kali, ia benar-benar percaya bahwa apa yang diceritakan orang-orang tentang bayangan tanpa wajah mungkin bukan sekadar mitos. Di dalam kamarnya yang sempit, Alia duduk bersandar di sudut ranjang. Seluruh tubuhnya gemetar, bibirnya pucat. Pintu ia kunci rapat, gorden ditutup. Ponsel di tangannya baru saja hidup kembali, sinyal muncul normal. Ia menghubungi sahabatnya, tetapi panggilan hanya berdering lalu mati. Tatapannya jatuh pada bekas hitam di pintu depan kos yang tadi sempat ia lihat. Bentuknya seperti telapak tangan, meninggalkan noda basah yang tidak wajar. Rasanya seperti sesuatu yang pernah ia dengar sebelumnya. Alia teringat obrolan lama dengan ibu kos, Bu Rini, saat pertama kali pindah. Malam itu Bu Rini berkata lirih sambil menyapu teras. "Kalau pulang malam, jangan suka menoleh. Ada yang suka ikut, apalagi lewat jembatan kecil itu." "Siapa, Bu?" tanya Alia waktu itu sambil tertawa kecil. Bu Rini hanya menggeleng. "Bukan siapa-siapa. Dulu ada kecelakaan, anak muda. Pulang kerja larut. Mayatnya ditemukan di kali itu, tanpa wajah." Waktu itu Alia menganggapnya mitos penghuni lama. Tapi kini semua detailnya kembali menghantam pikirannya. Rumah kosong di sudut jalan tempat tadi ia berhenti itu pernah jadi rumah duka korban kecelakaan tersebut. Ia ingat pernah membaca potongan berita lama di grup warga tentang seorang buruh pabrik yang ditabrak kabur dini hari. Jenazahnya hancur, wajahnya tak dikenali. Orang-orang menyebutnya bayangan tanpa wajah karena kerap terlihat mengikuti pejalan malam. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan," bisiknya. Ia mulai mengerti kenapa setiap kali pulang dini hari ia merasa diawasi. Bayangan itu bukan sekadar ingin menakut-nakuti. Sepertinya ia mencari sesuatu, atau seseorang. Suara ketukan pelan di pintu kamarnya membuatnya tersentak. Tok, tok, tok. Alia menahan napas. "Bu Rini?" panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan lagi, kali ini lebih cepat. Ia berdiri pelan, meraih ponsel, membuka kamera, lalu mengintip lewat celah gorden ke arah pintu depan. Lampu teras kembali berkedip-kedip. Bekas telapak hitam yang tadi ada di pintu sudah hilang. Tetapi di lantai, tepat di bawah tangga, ada bekas air menetes yang membentuk jejak seperti langkah menuju kamarnya. Alia mundur lagi, ponselnya hampir jatuh. Suara bisikan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, nyaris di telinganya sendiri. "Pulang." Ia menatap layar ponsel, jemarinya gemetar. Ada notifikasi pesan masuk tanpa pengirim. "Bawa aku pulang." Alia terdiam. Entah bagaimana ia merasa mengerti. Bayangan itu bukan datang untuk mencelakakan, tetapi meminta sesuatu. Mungkin doa,
Mungkin jalan pulang ke tempat kecelakaan. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Kalau benar dia korban itu, gumamnya, aku harus berbuat sesuatu sebelum dia benar-benar mengambilku. Hari berikutnya Alia sengaja pulang lebih cepat, sekitar pukul 11 malam. Kantornya sudah sepi, tapi kali ini ia tidak ingin kabur, ia ingin menuntaskan semuanya. Di dalam tasnya ia membawa air mineral, beberapa helai bunga melati, dan selembar kertas doa yang ia tulis sendiri. Udara malam masih sama dinginnya, tapi kali ini Alia melangkah dengan mantap menuju jembatan kecil itu. Gang sempit yang kemarin membuatnya ingin berlari kini terasa seperti lorong menuju jawaban. Lampu jalan berkelip-kelip, angin bertiup pelan, bau tanah basah kembali menyapa. Di tengah jembatan ia berhenti. Tangannya gemetar tapi ia mencoba tenang. Kalau memang kau ada, suaranya serak, aku di sini. Aku dengar kau ingin pulang. Sunyi sejenak. Lalu udara berubah. Kabut tipis muncul dari permukaan air. Dari ujung gang, bayangan hitam itu perlahan tampak. Tubuhnya menjulang seperti semalam, tepinya berdenyut seperti asap hidup. Tidak ada wajah, hanya lubang hitam yang memancarkan kesedihan. Alia tidak mundur. Ia menunduk sebentar, lalu meletakkan bunga di pagar jembatan, tepat di atas tempat korban dulu ditemukan. Ia memejamkan mata, mengucap doa lirih. Kalau kau korban yang dulu, semoga jalanmu tenang. Semoga kau sampai ke rumahmu yang sebenarnya. Bayangan itu berhenti beberapa meter di depannya. Untuk pertama kali, Alia merasakan hawa dingin itu bukan lagi menakutkan, melainkan seperti hembusan napas yang berat. Lubang hitam di tempat wajahnya berdenyut sekali, lalu perlahan kabut hitam itu berputar naik seperti asap yang terurai oleh angin. Suara bisikan terakhir terdengar di telinganya, kali ini jelas, terima kasih. Alia membuka mata. Bayangan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya jembatan sunyi dan bau melati yang samar. Ia menarik napas panjang, tubuhnya lunglai tapi lega. Meski malam masih gelap, hatinya terasa lebih ringan. Namun di dalam dirinya, ia tahu pengalaman itu belum sepenuhnya berakhir. Ia baru saja membuka pintu ke dunia yang tak terlihat. Pagi itu, setelah semalaman hampir tak tidur, Alia bangun dengan perasaan yang berbeda. Udara di kamarnya tidak lagi seberat biasanya. Tidak ada lagi hawa dingin yang menempel di kulit, tidak ada ketukan misterius di pintu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang perlahan disinari cahaya matahari. Ia mencoba mengingat semua kejadian semalam. Suara bisikan itu, wujud bayangan tanpa wajah, dan akhirnya kabut hitam yang lenyap di jembatan. Ada rasa lega sekaligus sedih. Lega karena teror itu berakhir, sedih karena ia menyadari sosok itu bukan sekadar hantu menakutkan, melainkan seseorang yang terjebak antara dunia. Siang harinya Alia mendatangi Burini. Ia menceritakan semuanya. Burini hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Mungkin dia sudah benar-benar pulang sekarang, katanya. Dulu banyak orang lewat jembatan itu yang diganggu. Tapi sejak semalam, entah kenapa terasa lebih tenang. Alia tersenyum kecil, walau lelah. Semoga dia tenang di sana, bisiknya. Malam-malam berikutnya, ia tetap pulang larut, tapi jalanan terasa lebih sepi dan bersih dari hawa asing. Hanya anjing yang menggonggong, lampu jalan yang berkelip. Tidak ada lagi bayangan aneh menempel di langkahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia bisa berjalan pulang tanpa menoleh ke belakang. Pesan dari kisah ini adalah bahwa rasa takut seringkali berakar dari hal yang tak kita pahami. Dan keberanian untuk menghadapi serta mencoba memahami justru bisa mengungkapkan sisi kemanusiaan yang tersembunyi di balik kengerian itu. Lewat keberanian dan empati Alia, terungkap bahwa bayangan tanpa wajah bukan sekadar ancaman, melainkan jiwa yang tersesat dan membutuhkan doa agar bisa pulang. Sehingga pembaca diajak melihat bahwa menghadapi ketakutan dengan hati yang tenang dan niat baik bisa menjadi jalan penyelesaian. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.